Hai nakama, selamat datang kembali di channel Suka Anime. Di video kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1131. Setelah 2 minggu libur, akhirnya Oda Sensei kembali merilis chapter One Piece terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, kibarkan bendera, mari kita berlayar. Chapter One Piece kali ini mendapatkan judul Loki dari dunia bawah. Di chapter kali ini kita mendapatkan cover story tentang perjalanan Yamato volume ke-18. Yamato menunggangi Komachio untuk mengejar pencuri. Tama dan Speed juga ikut. Chapter pun dimulai. Luffy sangat senang mengetahui bahwa dia akhirnya berada di Elbap. Luffy begitu gembira hingga ia terus berbicara tentang betapa besarnya Elbap dan betapa ia gembira dengan para raksasa. Loki mencoba untuk berbicara juga, tetapi Luffy tidak memberinya kesempatan hingga membuat Loki marah. Loki pun berkata, "Diam! Aku berbicara kepadamu." Loki mengeluarkan teriakan keras yang membuat serigala di area tersebut ketakutan. Kemudian kita dapat melihat kotak pengenalan Loki saat ia berbicara dengan Luffy. Posisi kotak pengenalan itu berada di atas kaki kanan Loki. Di kotak itu tertulis Pangeran Elbap terkutuk, Loki. Hadiah spesial yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia adalah 2.600.000.000 berry. Loki pun berkata, "Akulah Dewa Matahari yang telah diwariskan di negara ini. Jangan bicara tanpa izinku, wahai manusia. Sekarang katakan padaku, apa pendapatmu tentang keadaanku saat ini?" Lalu Luffy pun menjawab, "Bagaimana menurutku? Kau jelas tertangkap." Lalu Loki pun berkata, "Kau sangat jeli, tapi tidak ada yang ingin dikekangkan. Seperti mereka semua, jika memungkinkan aku juga ingin dibebaskan, Rodi." Jadi Pangeran Loki memanggil Luffy dengan nama Rodi. Lalu Luffy pun menjawab, "Aku Luffy, bukan Rodi." Loki menjelaskan bahwa dia sudah seperti ini selama 6 tahun. Dia adalah orang terkuat di Elbap, tetapi pohon yang mengikatnya adalah Trisur Tri Adam yang merupakan kerajaan Warland, dan rantai yang memenjarakan tubuhnya terbuat dari Kairoseki. Jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Loki pun berkata, "Ayo kita buat kesepakatan, Luffy. Kau bajak laut kan? Temukan kunci dari desa di atas dan bebaskan aku. Lalu aku akan menghancurkan satu kru bajak laut yang kau inginkan." Loki mengatakan bahwa tanah bersalju ini disebut Underworld dan merupakan penjara dan tempat eksekusi bagi raksasa. Raksasa yang melakukan kejahatan dipaksa turun ke sini dan tidak ada yang berani mendekat karena ada binatang buas di hutan ini. Loki pun berkata, "Aku tidak tahu tujuanmu datang ke pegunungan bersalju ini, tetapi sebaiknya kau berhati-hati terhadap binatang buas di sini. Mereka semua adalah raja gunung dan sahabatku sejak aku masih kecil." Dalam halaman ganda, banyak binatang besar yang mirip dengan yang ada di Pulau Rusukaina tempat Luffy berlatih. Keluar dari hutan dan mengelilingi Luffy ada 5 binatang: beruang kutu, gorila, serigala, ular, dan mamut. Beberapa manusia juga keluar. Mereka tampaknya adalah bawahan Loki. Mereka memakai masker gas yang menutupi wajah mereka dan kulit binatang yang bau untuk melindungi diri mereka dari binatang buas. Luffy sangat tenang saat melihat binatang buas. Luffy pun berkata, "Perasaan ini membuatku teringat sesuatu." Loki pun berkata, "Jika kau berani tidak mematuhiku, orang-orang ini tidak akan tinggal diam saja." Tapi tiba-tiba Luffy menundukkan semua monster dalam satu panel, mengejutkan Loki dan bawahannya. Luffy kemudian melompat ke atas tangan gorila. Semua binatang memandangnya dengan ramah dengan beberapa tanda cinta. Bawahan Loki pun berkata, "Kuharap orang ini tidak akan membuat kita pingsan seperti saat si rambut merah Seng sang Yonkou saat datang ke sini." Luffy pun kaget dan berkata, "Kau bilang Sengs?" Bawahan Loki pun menjawab, "Benar,
tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu yang sedang terjadi sekarang. Loki pun berkata, tunggu sebentar, siapa sebenarnya si pendek ini? Loki memperlihatkan secara emosional Luffy berbicara tentang Shanks sehingga dia menggodanya. Luffy pun bertanya, Shanks ada di sini, di tempat ini? Lalu Loki pun menjawab, jadi kau kenal si rambut merah ya? Ya, dia datang ke sini karena kita sedang membicarakan tentang bajak laut pengecut itu. Ketika Luffy mendengar Loki mengejek Shanks, dia berubah menjadi bentuk Gear Force dan meninju Loki yang nyaris menghindari pukulan itu dengan menggerakkan kepalanya. Loki, bawahannya, dan binatang buas yang besar terkejut. Lalu Loki pun berkata, wah, dasar bodoh, tunggu dulu, aku bercanda, hanya bercanda. Loki pun berkata dalam hatinya, jika aku bebas dari sini, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Luffy bertanya, apa urusan Shanks di sini? Dan apakah dia masih di Elbap? Loki pun berkata, aku tidak akan memberitahumu itu secara gratis, kau tahu kan? Lalu panel berpindah ke jembatan kastil. Nami dan yang lainnya melihat Rod mengejar mereka, sementara Gerd dan Goldberg mengejar Rod juga. Zoro ingin menebas mereka, tetapi Usopp mengatakan mereka mungkin berteman dengan Dory dan Brogy. Jadi mereka semua memutuskan untuk lari ke desa Elbap di atas. Nami pun berkata, semuanya akan berakhir kalau mereka berhasil mengejar kita. Panel kembali ke Underworld, tetapi di area yang berbeda dari tempat Luffy dan Loki berada. Di halaman ganda yang luar biasa lainnya, kita melihat Herudin dan Stanson menyerang rusa besar. Herudin pun berkata sambil tertawa, Gaga, kami dapat rusa besar. Kau tidak dapat menemukan makhluk ini di hutan di atas. Dagingnya luar biasa. Aku sudah bisa membayangkan senyum lebar yang akan ditunjukkan oleh topi jerami di wajah mereka. Stanson pun berkata, tapi benda ini berat, bagaimana kita membawanya ke atas? Herudin pun berkata, jangan mempermalukan diri sendiri. Daging ini untuk mereka yang telah menyelamatkan hidup kita. Kemudian kita dapat melihat panel rekap tentang kejadian di Arc Dressrosa dan bajak laut prajurit raksasa baru milik Herudin. Setelah itu Herudin dan Stanson membawa rusa besar itu dan pergi. Panel berpindah ke kapal Elbap yang sudah berada di wilayah laut Elbap. Kapal tersebut berlayar di samping makhluk laut yang besar. Brook sedang memotong rambut Robin atas permintaannya. Brook pun berkata, bagaimana Robinson? Ini pertama kalinya aku memotong rambut seorang wanita. Aku sangat gugup, jantungku berdebar kencang meskipun aku tidak punya jantung. Lucu si tengkorak mesu. Lilith pun berkata, hahaha, kamu tidak punya hati? Itu sama sekali tidak ilmiah. Lalu Bonnie berkata sambil memuji Robin, lucu sekali Robin. Lalu Frankie pun berkata, oh, gaya rambut ini mengingatkan kenangan. Lalu Jinbei pun berkata, ini cocok untukmu, kerja bagus bro. Kemudian kita melihat close up Robin dan kita menemukan bahwa bro memotong poninya. Jadi Robin kembali ke gaya rambut sebelum time skip. Robin pun berkata, sempurna, terima kasih bro. Lalu Brook pun berkata, yohoho, senang mendengarnya. Lalu Brogy pun berkata, oh begitu, itu rambutmu waktu kamu masih bersama dengan Saul kan? Lalu Dory pun berkata, aku yakin dia juga akan kegirangan. Lalu Frankie berkata, aku tidak bisa, reuni ini akan membuatku menangis. Lalu Oimo pun berkata, itu juga gaya rambut yang kita tahu Robin. Kapal Elbap mencapai Pulau Elbap di halaman terakhir chapter ini. Semua orang di kapal kini dapat melihat pulau raksasa itu. Para raksasa pun berkata, kabutnya sudah hilang, itu pulau kita, ayo mendarat. Lalu kru topi jerami pun berkata, jadi itu pulau para raksasa? Besar sekali. Para raksasa pun menjawab, kita akan bersulang lagi begitu kita mendarat di sana. Wah. Dipotong ke suatu tempat di Elbap. Di panel terakhir chapter ini ada seseorang yang berteriak sangat panik. Orang misterius itu pun berkata, tolong, Saul Sensei terjatuh. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan chapter pun berakhir. Untuk informasinya, minggu depan
tidak libur. Terima kasih Oda Sensei. Itu dia review manga One Piece yang dapat admin suka anime bagikan untuk para nakama. Lagi-lagi di panel terakhir ini kita dibuat penasaran oleh Oda Sensei. Siapakah sebenarnya orang misterius di chapter terakhir ini? Apakah dia adalah salah satu anak buah Jaguar di Saul? Karena kata-kata terakhirnya menyebutkan Saul Sensei terjatuh. Oke nakama, like video ini jika suka dan share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Ingat selalu pesan Mimin, jaga selalu kesehatan dan jangan sampai mati sebelum One Piece tamat. Sampai jumpa kembali di chapter selanjutnya. Pele. Dadah.